Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 1831127000650075. Kali ini saya akan membahas dari materi dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Yang pertama, kita akan memperkenalkan apa itu perangkat lunak. Pengertiannya terlebih dahulu, perangkat lunak adalah sebuah kumpulan dari program-program dan juga prosedur dan dokumen data lain yang saling berhubungan dan mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang akan dikerjakan oleh sebuah komputer. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis software atau perangkat lunak itu sendiri? Di sini dibagi menjadi dua, yaitu tentang market dan juga lisensi. Di sini kita bisa lihat market itu ada beberapa jenisnya lagi seperti generik, pesanan, sistem, real time, bisnis dan lain-lainnya. Dan juga di sini ada kecerdasan buatan atau AI. Dan juga di sini ada jenis yang kedua itu lisensi. Lisensi juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu proprietary software dan juga open source software. Dan juga di sini apa sih peranan dari perangkat lunak itu sendiri? Peranan dari perangkat lunak yaitu menggantikan peran manusia. Jadi nanti manusia bukan tidak dibutuhkan lagi, dibutuhkan, tetapi perannya akan lebih condong ke dalam mesin. Jadi mesin yang akan mengerjakannya, manusia tinggal mengoperasikannya dan juga membuatnya. Dan juga peranan kedua yaitu memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Yang ketiga itu restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Dan juga yang keempat peranannya itu yang biasa kita sering gunakan hiburan dan permainan tentunya, kayak game, musik dan lain-lain. Dan juga sini ada karakteristik perangkat lunak. Di sini yang pertama ada mempunyai daya guna yang tinggi atau usability tentunya. Mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, jadi harus sesuai dengan kebutuhannya juga. Dan juga mampu diandalkan tentunya, mudah dirawat untuk maintenance agar perangkat lunaknya itu bisa bekerja lebih baik. Dan juga lebih efisien karena kita akan menggantikan peran manusia itu sendiri, jadi harus lebih efisien tentunya. Dan juga mempunyai antarmuka yang menarik agar kita tidak bosan melihat tampilannya. Dan juga mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Maka dari itu untuk mempunyai siklus hidup yang cukup lama dibutuhkannya lah maintenance yang baik. Proses perangkat lunak di sini ada beberapa. Pertama, spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Yang kedua, lalu kita akan menuju ke pengembangan. Setelah itu, pengembangan di sini adalah suatu untuk memproduksi sistem itu sendiri. Setelah kita dikembangkan, lalu kita validasikan untuk melakukan pengujian terhadap sistem tersebut, apakah sistem tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Lalu setelah itu akan kita dievolusi menjadi sebuah perubahan sistem itu sendiri berdasarkan sesuai keinginan atau kebutuhannya. Lalu di sini rekayasa perangkat lunak, pengertiannya yaitu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan awal, spesifikasi sistem, sampai pemeliharaan sistem. Nah, apa sih perbedaan RPA dengan RS tadi, rekayasa sistem dengan rekayasa perangkat lunak? Rekayasa sistem itu adalah yang berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, jadi termasuk hardware dan juga software. Sedangkan rekayasa perangkat lunak hanya meliputi bagian softwarenya saja dan juga pembangunan perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi rekayasa sistem lebih komplit ketimbang rekayasa perangkat lunak. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan rekayasa perangkat lunak? Ada 3 orang yang terlibat tentunya. Pertama, manajer. Di sini manajer juga ada beberapa lagi, dibagi menjadi ada project manager, konfigurasi manager, dan juga quality assurance manager. Dan juga di sini ada software developer, tentunya ada programmer, designer untuk mendesain suatu sistem, dan juga seorang analis atau sistem analis. Dan juga di sini ada support, itu yang membantu dalam pengerjaannya juga. Di sini ada administrator, admin, technical support, dan juga
welfare. Atribut apa aja sih yang baik untuk perangkat lunak? Tentunya ada maintainability, yaitu mudah digunakan, dan juga ada dependability, dapat diandalkan, tentunya juga dengan efisiensi, dan juga acceptability. Apa saja tantangan utama yang dihadapi rekayasa perangkat lunak? Ada 3 tantangan yang harus kita lewati untuk membangun rekayasa perangkat lunak. Pertama, heterogeneity atau keberagaman, yaitu mengembangkan teknik untuk membangun perangkat lunak yang dapat mengatasi perbedaan platform dan lingkungan eksekusi. Jadi kan di sini kan keberagaman platformnya kan pasti beda-beda ya, setiap people atau manusia menggunakan platformnya seperti Windows dan juga macOS, iOS, Android. Jadi karena keberagamannya itu harus kita cegah supaya kita bisa semua platformnya itu bisa digunakan. Dan juga di sini ada delivery, yaitu pengiriman, mengembangkan teknik yang mengakibatkan pengiriman perangkat lunak lebih cepat. Jadi dengan perangkat lunak kita harus mengirim suatu misalnya pesan itu lebih cepat ketimbang secara tradisional. Dan juga trust, yaitu kepercayaan. Jadi di sini kita harus membangun kepercayaan kepada masyarakat atau para pengguna tentang sistem itu sendiri. Di sini kita akan melalui dari fase analisis, dimulai dari software requirement, proses, dan architecture. Di sini ada proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirements beserta perannya. Contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder perangkat lunak berikut ini, yaitu pertama ada user, market analyst, regulator, dan juga software engineer. Jadi proses aktor juga adalah orang-orang yang berkaitan dan juga berhubungan langsung dengan pengembangan perangkat lunak itu sendiri, dan juga orang yang membantu lah pokoknya. Di sini ada 4 orang stakeholder, itu orang yang berkaitan langsung dengan pengembangannya. Di sini juga requirement source, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Pertama ada goals, tentunya tujuan dibangun sistem itu apa sih? Jadi kita harus tahu tujuannya lebih dahulu. Ada domain knowledge, yaitu pengetahuan kita akan sistemnya itu akan seperti mana. Stakeholder, seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang berkaitan dan juga berhubungan langsung dengan pengembangan sistem tersebut. Ada business rules, jadi orang yang mengetahui tentang aturan-aturan dari sebuah bisnis yang akan kita masukkan ke dalam sebuah sistem agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan juga operasi environment dan juga organisasi environment. Architecture technical. Di sini ada beberapa macam. Pertama kita harus mewawancarai dulu untuk mendapatkan sebuah data. Dan juga kita akan membuat sebuah skenario, membuat sebuah prototype, melalui rapat, observasi, dan juga membuat user story. Jadi untuk mendapatkan sebuah data yang kita inginkan, kita bisa melalui beberapa cara seperti wawancara, skenario, prototype, rapat, observasi, dan juga user story. Kita lanjut ke masih di fase analisis tentang software requirement fundamental. Pengertiannya yaitu requirement adalah suatu kebutuhan dan juga sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi requirement itu adalah persyaratan dan juga kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Jenis requirement, di sini jenisnya ada software requirement dan juga user requirements. Permasalahan dan solusi dalam software requirements. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, tidak adanya kejelasan. Yang kedua, kesimpang siuran persyaratan. Yang ketiga, penggabungan persyaratan. Dari permasalahan tersebut, kita akan mendapatkan solusinya berupa buatlah format standarnya. Jadi kita akan membuat standarnya terlebih dahulu tentang kebutuhan tersebut. Lalu juga kita akan gunakan bahasa secara konsisten. Dan juga kita akan membuat sistem requirement-nya. Jadi
sistem ini bisa berjalan di mana, di kebutuhan berapa aja. Lalu di sini kita lanjut ke mode-mode pengembangan perangkat lunak. Mode-mode di sini yang pertama ada waterfall. Tentunya waterfall ya, sering kita gunakan dan juga sering kita baca-baca biasa di jurnal. Tahapan-tahapannya ada 5 tahapan yang harus kita lalui, yaitu requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Jadi pertama kita akan melalui fase analisis, jadi kita akan mencari kebutuhan dan juga data-data yang diperlukan. Lalu kita akan membuat sistem dan software desainnya, jadi kita akan membuat desain dari sistem itu sendiri. Lalu kita akan mengimplementasikan dari data yang telah kita kumpulkan dan juga desain yang telah dibuat. Kita akan dibuat codingannya untuk dimenjalankan untuk membuat sebuah sistemnya, dan juga akan kita testing tentunya. Lalu habis itu kita integrasikan sistem itu sendiri ke dalam sebuah pekerjaan. Lalu setelah itu akan dioperasikan dan maintenance tentunya. Di sini ada beberapa kerugian dalam waterfall. Yang pertama, jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Jadi pada metode waterfall ini tahapan demi tahapan ini harus secara terurut. Jadi kalau saat tahapan yang pertama itu nggak selesai, maka tahapan di bawahnya itu nggak bisa dijalankan lagi. Jadi kita switch sekali menggunakan metode waterfall ini. Yang kedua, sukar bagi customer untuk secara switch mengemukakan semua kebutuhannya. Nah, jadi di sini sulit juga buat customer untuk ya mengemukakan semua kebutuhannya. Jadi karena di sini kebutuhannya itu harus dilalui di tahapan yang pertama doang. Lalu yang ketiga, customer tentunya harus sabar karena pengerjaannya cukup lama, dan juga developer sering menunda pekerjaan karena itu tahapan-tahapannya satu-satu dulu sampai selesai. Metode yang kedua ada prototyping. Pengertiannya adalah suatu metode pengembangan yang sangat cepat dan pengujian model kerja aplikasi baru melalui proses interaksi yang berulang-ulang sehingga dapat digunakan dengan baik. Metode ini mengatasi permasalahan kesalahpahaman antara user dan analis. Permasalahan user tidak mampu mengidentifikasi secara jelas. Jadi prototyping ini keterbalikan dari waterfall. Jadi di sini apa yang dirugikan di waterfall bisa kita lakukan di prototyping. Tentunya seperti tadi yang customer bisa mengemukakan kebutuhan apa saja sih yang lebih. Jadi misalnya seorang developer setelah mengetahui ini kebutuhan pertamanya apa aja, lalu dibuatkan langsung sistemnya. Habis itu dikasih ke customer untuk dicek. Setelah customer melihat masih ada kurang nih dari sistemnya, nah dikerjakan lagi oleh developer sampai si customernya itu puas. Kerugian pada metode prototyping yaitu customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitas bisa terjamin, customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan saja supaya prototipe tersebut bisa berjalan. Seperti itu berulang-ulang jadinya. Developer buat sistem, kasih customer akan mengecek dan juga memberikan kritik dan sarannya. Kalau masih ada, balik lagi ke developer sampai selesai. Yang kedua, development membuat implementasi yang konformitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pengerjaan secara cepat. Dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang dipergunakan tidak tepat, algoritma tidak efisien. Nah itu, jadi developer akan cenderung ngerjainnya lebih cepat karena ya gitu deh, siklusnya berulang-ulang jadinya nanti. Lalu di sini ada spiral metodenya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, komunikasi pelanggan. Kedua, perencanaan. Ketiga, analisis risiko. Yang keempat, perekayasaan. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran. Yang keenam, evaluasi pelanggan. Di sini spiral ini penggabungan metode waterfall dan juga metode prototype.
Jadi apa yang dirugikan di waterfall dan juga prototype bisa dicegah di metode spiral ini. Lalu di sini ada kerugian pada metode spiral. Yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. 3. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Lalu ada sini research-based development. Pengertiannya adalah historisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. RBD atau Research Based Development dapat dikerjakan saat ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering dan ketika hardware dan software sudah lama hampir tak berfungsi. Kelebihannya adalah mengurangi risiko software yang baru dibangun membawa risiko yang tinggi. Kedua, mengurangi biaya untuk engineering sering lebih kecil dibandingkan membangun software yang baru. Jadi di sini research based development ini menulis ulang sebagian atau keseluruhan kode-kode yang sebelumnya akan diperbarui lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Biasanya di sini digunakan untuk maintenance. Kita masuk ke fase desain. Di sini ada software design. Pengertiannya yaitu perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Tahapan pada SDLC di mana software requirements dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Konsep desain. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama, abstraction, environment, modularity, software architecture, contour hierarchy, struktur path returning, data structure, software procedure, information hiding. Struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Nah, di sini ada jenis arsitektur dibagi menjadi dua. Yang pertama ada common use yang biasa kita gunakan dan juga ada advanced yang lanjutan. Di sini common use ada 3, arsitektur terpusat, arsitektur tersebar, client server arsitektur. Di sini yang terpusat biasanya sistemnya itu tidak bercabang, jadi hanya ada satu. Sedangkan arsitektur tersebar sistemnya ada di mana-mana, jadi dia bercabang. Prinsip desain antar mutra. Di sini ada 17 prinsip yang harus digunakan dalam mendesain sebuah interface. Yang pertama ada kompatibilitas pengguna. Yang kedua ada kompatibilitas produk. Yang ketiga ada task compatibility. Yang keempat ada workflow compatibility. Lalu ada konsistensi, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, dan lain-lain. Bisa lihat di sini ada 17. Lalu ada function oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Strategi klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga starter method atau tradisional. Strategi ini telah dipraktikkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop atau looping dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Function oriented model. Di sini model dari function oriented ada 3. Pertama ada data flow diagram yang merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu program. Input, output, proses, dan penyimpanan data. Ditekankan pada aliran data. Lalu di sini ada struktur chart atau decomposition, yaitu adalah bagian yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola.
sebuah bagian hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Lalu ada pseudocode, yaitu bagian dari algoritma yang bertujuan untuk memahami alur logika dari suatu program. Terdapat 3 algoritma yang bisa digunakan, yaitu bahasa natural, pseudocode, dan juga flowchart. Nah, habis itu kita masuk ke fase implementasi. Apa aja sih pertimbangan dalam melakukan aktivitas coding dalam software construction? Karena dalam fase implementasi tentunya kita akan membuat suatu sistem menggunakan coding ya. Jadi pertimbangannya ada beberapa di sini. Pertama, buatlah source code yang mudah dipahami. Jadi tentunya kita kalau untuk mengerjakan satu sistem, kita nggak hanya bekerja sendiri ya. Bisa aja kita bekerja dengan tim dan orang lain. Jadi kita harus membuat satu source code yang mudah dipahami oleh orang lain itu sendiri. Lalu yang kedua ada error handling, yaitu untuk mengantisipasi kesalahan maupun exception. Yang ketiga ada pencegahan pelanggaran keamanan di tingkat kode. Yang keempat ada source code organization, yaitu kerapian metode, kelas, paket, dan lain-lainnya. Lalu ada dokumentasi kode juga. Lalu yang kelima implementasi kode tuning. Di sini ada construction teknologi yang digunakan dalam implementasian. Pertama ada AP Design and Use. Yang kedua ada Object Oriented Runtime. Yang ketiga ada Parameter Resultant and Generics. Yang keempat ada Error Handling, Exception Handling, and Fault Tolerance. Yang kelima ada Middleware. Nah, setelah kita membuat suatu sistem itu menggunakan coding, kita akan menguji sistem itu pada tahapan testing. Di sini ada beberapa tahapan. Pertama, unit testing, menguji setiap mode untuk memastikan bahwa mode tersebut menjalankan fungsinya. Jadi kita sesuai dengan mode yang telah diberikan pada fase desain dan juga fase analis. Lalu integration testing, menguji interaksi mode untuk memastikan bahwa mode bekerja sama. Yang ketiga ada system testing, untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja dengan baik sebagai bagian dari sistem keseluruhan. Yang keempat ada exception testing, untuk memastikan bahwa sistem melayani kebutuhan organisasi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam fase maintenance. Kenapa sih kita membutuhkan sebuah maintenance? Ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan maintenance. Tentunya untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem itu sendiri ya. Yang kedua lalu ada untuk meningkatkan desain. Karena biasanya setiap manusia itu suka gampang bosan. Jadi kita harus meningkatkan desain-desain yang sesuai dengan zaman. Yang ketiga juga meningkatkan implementasi pada sistem itu sendiri. Yang keempat adanya interaksi antar muka dengan perangkat lain. Jadi biasanya kita bekerja sama dengan sistem yang lain. Jadi kita membutuhkan sebuah maintenance. Lalu ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu penyesuaian. Jadi kan biar sistem itu makin berkembang, maka kita juga hardware-nya ini dibutuhkan sebuah upgrade. Jadi perubahan pada hardware ini juga akan mempengaruhi pada softwarenya. Lalu yang kelima, migrasi perangkat lunak. Jadi adanya migrasi dari sistem itu sendiri. Kategori dari software maintenance. Di sini ada dua, ada corrective maintenance dan juga ada active maintenance. Pada corrective maintenance, modifikasi reaktif atau perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Jadi corrective maintenance di sini akan di-maintain saat ada masalah itu yang telah ditemukan atau ada bug ditemukan. Jadi kalau nggak ada bug yang ditemukan, ya nggak bakal maintenance dia, nggak bakal melakukan maintenance atau nggak akan diperbaiki. Sedangkan adaptive maintenance ya sebelum terjadinya kesalahan atau terjadinya bug tersebut, dia akan memaintenance-nya terlebih dahulu. Jadi dia akan mengantisipasi kesalahan pada sistem itu sendiri. Itu perbedaan kedua dari kategori maintenance tersebut. Lalu di sini juga ada preventive maintenance.
yaitu memodifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna dan meningkatkan dokumentasi program dan pengujian ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jadi pada preventive maintenance di sini akan menambah fitur-fitur baru biasanya. Misalnya kayak di suatu aplikasi akan ditambahkan fitur apa untuk kebutuhan user itu. Jadi akan ya penambahan fitur lah. Ada juga preventive maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan laten dan perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Beberapa aktivitas dalam maintenance. Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, pemahaman program tentunya. Kita harus memahami programnya itu sendiri tentunya untuk melakukan perubahan. Ada juga transisi untuk mengkoordinasi dengan baik yang berkaitan antara misalnya mode 1 dengan mode 2 dan juga dengan perangkat lain. Lalu yang ketiga ada penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Permintaan maintenance dapat ditolak oleh maintainer dan dialihkan ke pengembang. Lalu ada analisis dampak, dilakukan teknik analisis dampak dari perubahan dalam perangkat lunak. Lalu ada maintenance service level agreements and maintenance license and contract, yaitu perjanjian kontrak. Di sini lalu ada transaksi. Apa sih transaksi? Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Untuk membaca objek database, pertama kali objek dibawa ke memori utama dari fisik dan kemudian nilainya disalin ke dalam variabel program. Untuk menulis objek database, salin di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis ke disk atau memori. Sifat transaksi di sini sifatnya ada, bisa kita sebut acid. Apa sih acid? Dan A atomicity, yaitu semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Lalu ada konsistensi, yaitu transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. I-nya isolation, yaitu saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dan dari transaksi lain. Lalu ada durability, yaitu daya tahan, memastikan bahwa hasil eksekusi dalam keadaan selesai bertahan secara permanen. Jadi sifat transaksi ini harus melalui tahapan acid itu. Ada software quality. Pengertiannya, kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang dan seberapa baik perangkat lunak sesuai dengan desain itu. Software quality aspeknya ada 3 aspek. Yang pertama ada functional quality, yaitu memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defects, performansi yang baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Aspek yang kedua ada structural quality, ada kode testability, kode maintainability, kode understandability, ada kode efficiency, dan juga ada kode security. Lalu juga di sini ada proses quality, tentunya ada tepat waktu dan juga harus sesuai budget. Software Quality Management atau biasa disingkat SQM adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pada stakeholder. Subkategori pada SQM. Yang pertama ada software quality planning, yaitu penentuan standar kualitas yang akan digunakan. Lalu ada software quality assurance, yaitu serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. Lalu ada software quality control, yaitu kegiatan memeriksa artefak proyek tertentu untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh proyek tersebut. Lalu ada software process improvement, yaitu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak.
Lalu ada software configuration management. Pengertiannya adalah seperangkat disiplin dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. SCM mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Aktivitas pada SCM ada 6. Pertama, configuration item identification, yaitu pemodelan sistem. Yang kedua ada promotion management, yaitu pembuatan versi untuk pengembangan lain. Yang ketiga ada release management, atau pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Lalu ada branch management, manajemen pengembangan bersamaan. Lalu ada variant management, pengolahan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Lalu ada change management untuk penanganan, persetujuan, dan pelacakan dari permintaan perubahan. Mungkin itu saja materi dari saya tentang tugas 2 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.